ini sedang berada di wilayah Desa Anyar ya. Desa Anyar ini terdiri dari 10 dusun. 10 dusun yang dipimpin langsung oleh para kepala dusun. Nah, 10 kepala dusun ini sebenarnya ada 46 RT dia. Mata pencaharian penduduk kita di Desa Anyar ini sebagian besar itu adalah petani atau pekebun. Nah, kemudian selebihnya itu sebagai buruh tani, bermata pencaharian buruh tani, terus ada yang sebagai buruh harian lepas ya. Kemudian ada juga yang bergerak di usaha dagang ya. Tantangan terbesar di sana sebenarnya bagaimana kita menyelaraskan diri dengan keyakinan mereka secara pelan-pelan agar bisa berubah dengan keyakinan yang kita bawa gitu, dengan Islam yang kafah. Sebenarnya di sana tantangannya. Kalau dari warga sendiri atau masyarakatnya itu mereka open minded banget sebenarnya, hanya saja kalau itu sudah menyangkut ke keyakinan mereka menjadi sedikit lebih protektif ke anak-anak mereka. Jadi jangan sampai keyakinan mereka itu tergeser banget gitu loh dengan kedatangan kami gitu. Kalau kita berbicara bayan secara umum, itu kita mengenal istilah watu telu. Nah, tetapi watu telu ini sebenarnya beraneka ragam pendapat, pandangan kita dengan watu telu. Bermacam-macam begitu kan. Tetapi dalam hal ini cukup saya simpulkan pandangan saya terhadap watu telu itu sebenarnya pegangan hidup sebenarnya begitu. Nah, karena warga kita di Bayan ini memiliki pegangan hidup tentang watu telu, itu sangat-sangat bisa dikatakan jauh dari nilai-nilai syariat keislaman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ngelihat di Bayan ini masih kental dengan adat dan budaya. Nah, sehingga terkesan begitu. Ini terkesan agama itu di nomor duakan lah begitu kan. Ketika sudah mengaku diri adat, ya sudah, itu sudah jadi pegangan hidup kita begitu. Jadi alasan masyarakat yang agak sulit menerima kedatangan kami menyampaikan dakwah Islam ini ya karena satu itu bertolak belakang dengan apa yang mereka laksanakan selama ini begitu. Jadi memang mereka itu statusnya Islam, tapi kewajiban-kewajiban kita yang kita laksanakan untuk ibadah kita itu mereka tuh sangat jauh gitu. Kalau kita berbicara proses awal dakwah, ternyata setelah kita berikan sentuhan, kemudian ada bantuan yang kita berikan, ternyata itu cukup mempermudah ternyata. Dan alhamdulillah sampai sekarang pembinaan itu tetap jalan begitu. Yang awalnya kemarin kita hanya fokus di Taman Bacaan Robbani, tapi alhamdulillah sekarang ini berubah menjadi PAUD Generasi Robbani begitu. Dan itu bagian dari upaya kita untuk memproses merubah kebiasaan-kebiasaan warga kita di Bayan saat sekarang ini. Nah, alhamdulillah PAUD Generasi Robbani kita pada saat sekarang ini, kalau pagi itu kita laksanakan program PAUD gitu kan. Jadi sistem belajar kami ketika anak datang itu diajarin ngaji Iqra dulu. Ketika sudah jam 8 mereka akan masuk kelas dan pertama kali yang mereka lakukan adalah sholat duha secara berjamaah. Gitu. Dan itu ternyata memberikan dampak yang sangat luar biasa. Aktivitas PAUD ini bukan hanya kita laksanakan pada pagi hari begitu. Kita juga laksanakan pada sore hari, yakni dalam bentuk majelis taklim. Pada sore hari itu majelis taklim, alhamdulillah sekarang santri kita di majelis taklim sampai detik ini itu sampai 60-an siswa. Dan itu berasal bukan hanya dari dusun Dasang Gerisak, Desa Anyar. Bahkan dari desa tetangga, ada dari desa Karangbaju, ada dari desa Lolowan, juga ikut di sini begitu. Respon orang tua mereka di awal-awal kami bangun TPA ya, jadi di sini karena kita bersisian kepercayaan gitu, jadi mereka ada rasa protektif ke anak-anak mereka, jangan dong gitu. Nanti kalau kamu ngaji ke sana, kamu belajar agama ke sana, adat istiadat kita yang sudah turun-temurun kita laksanakan itu akan tergeser gitu. Ada ketakutan-ketakutan di sana dari orang tua anak-anak yang kami bimbing itu, tapi ada beberapa anak yang setelah mengikuti kami mengaji, ikut di TPA, belajar segala macam, sekarang orang tua mereka antusias gitu, bahkan mulai menggunakan jilbab gitu. Ya walaupun tidak setiap hari menggunakan jilbab, tapi di acara-acara kumpul-kumpul keluarga mereka atau begawe, mereka udah mulai pakai jilbab gitu, meninggalkan tradisi mereka yang terbuka auratnya begitu.
Allah kemudian memberikan teguran sekaligus mungkin solusi. Jadi tahun 2018 itu terjadi gempa dahsyat yang sangat luar biasa, yang diawali dari diguncangnya Bayan, kemudian diikuti oleh beberapa daerah-daerah di tempat lain begitu. Karena dengan adanya bencana gempa itu, kami dipertemukan dengan relawan-relawan yang memang sangat luar biasa begitu. Yang dalam hal ini ketika kita berbicara relawan, salah satu relawan yang ada dan memang kontinu pada saat itu adalah relawan ACT. Setelah gempa kami bisa mengenal kemanusiaan, kami bisa mengenal keagamaan, itu juga berkat teman-teman relawan ACT bahasa kami begitu ya. Itu sangat luar biasa memberikan pemahaman kepada kami. Allahu Akbar, salah satu kebutuhan kita khususnya di Dasan Gerisak saat sekarang ini adalah yang sangat kami butuhkan itu kaitan dengan ketersediaan tempat ibadah sekarang ini. Karena akibat bencana tahun 2018 itu kami punya tempat ibadah, dalam hal ini masjid yang kami namakan Masjid Ali bin Abi Thalib Dusun Dasan Gerisak, itu rata dengan tanah. Sampai kondisinya saat ini masjid itu kami belum bisa bangun. Kondisinya sekarang kami masih sholat beratapkan langit. Maka ketika hujan itu sempat pada suatu saat kami sholat Jumatan hujan, hampir bubar kami. Nah, bahkan hampir mau pindah ke masjid lain karena memang dia belum beratap, hanya berdiri pilar-pilarnya saja sampai sekarang.